Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekelda Marini Andita, mahasiswi dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan suatu aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Tujuan sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga interface antara hardware komputer dan pengguna komputer. Contohnya Microsoft, Android, Linux, dan lain-lain. Manfaat sistem operasi yaitu menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software, wadah program atau aplikasi, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, menampilkan fungsi-fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Komponen di dalam suatu sistem operasi adalah manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sekunderi atau storage, manajemen sistem atau device management, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, command atau interpreter sistem. Arsitektur di dalam sistem operasi yaitu ada program aplikasi, utilities, operating system, dan hardware. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang konsep hardware dan software. Yang pertama, hardware. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang alatnya itu sebuah barang nyata atau bisa dilihat, diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Yang kedua ada software. Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca atau ditulis oleh komputer. Yang ketiga ada brainware. Brainware di sini tuh menuju kepada orang-orang yang menggunakan atau yang mengoperasikan suatu sistem komputer atau perangkat komputer. Seperti yang kita ketahui, macam-macam hardware itu ada banyak sekali, CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, CD-ROM, terus ada compact disk atau CD, floppy disk, hard disk, scanner, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan komponen di dalam casing PC, yaitu ada motherboard atau papan utama, prosesor, random access memory atau RAM, video graphic array atau VGA, ada hard disk drive, optical disk drive, dan power supply unit, dan lain-lain. Lalu ada optimalisasi hardware, yaitu upgrade hardware, menambah memori, menambah space hard disk, overclock atau uniclock proses, terus periksa dan perbaiki kondisi hardware, dan yang terakhir membersihkan kotoran yang menempel pada hardware. Nah, lalu ada dua jenis software, yaitu software sistem dan software aplikasi. Di dalam software sistem ada sistem operasi, utility, bahasa pemrograman. Lalu yang di software aplikasi itu ada pengolahan kata, pengolahan angka, data, multimedia, komunikasi dan internet, pendidikan dan game, perancangan gambar, dan antivirus. Selanjutnya ada konsep proses pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi, merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber-sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text session, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program, counter, atau stack. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Sistem operasi mengeksekusi program dengan dua cara, yaitu batch, mengatur pengeksekusian program pengguna atau user, atau task. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep thread.
Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread_id. Program counter, register set, dan stack. Thread juga sering disebut lightweight. Proses thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread ini hanya menemukan proses untuk menjalankan suatu tugas pada satu waktu. Contohnya, pada sebuah web browser yang mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread lainnya berfungsi sebagai penerima data dari network, yaitu single thread dan multi-thread. Selanjutnya ada deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Mudahnya, ada proses yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Nah, terus starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau terjadi karena deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Syarat terjadi deadlock adalah mutual exclusion, kedua halt and wait, ketiga no preemption, keempat circular wait. Materi terakhir adalah manajemen memori. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur perletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread_id. Program counter, register set, dan stack. Thread juga sering disebut lightweight. Proses thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread ini hanya menemukan proses untuk menjalankan suatu tugas pada satu waktu. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Syarat terjadi deadlock adalah mutual exclusion, kedua halt and wait, ketiga no preemption, keempat circular wait. Yang pertama, hardware. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang alatnya itu sebuah barang nyata atau bisa dilihat, diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Selanjutnya ada deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Mudahnya, ada proses yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Nah, lalu ada dua jenis software, yaitu software sistem dan software aplikasi. Di dalam software sistem ada sistem operasi, utility, bahasa pemrograman. Lalu yang di software aplikasi itu ada pengolahan kata, pengolahan angka, data, multimedia, komunikasi dan internet, pendidikan dan game, perancangan gambar dan antivirus. Lalu ada optimalisasi hardware, yaitu upgrade hardware, menambah memori, menambah space hard disk,
overclock atau uniclock proses. Terus periksa dan perbaiki kondisi hardware, dan yang terakhir membersihkan kotoran yang menempel pada hardware.